Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Salam kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami dapat mengikuti firman Tuhan saat ini dengan berkat penjagaan Tuhan. Terima kasih, kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah dibukalah kitab-kitab. Ayat renungan di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kerusinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Setelah binatang-binatang itu selesai melakukan kacau bilau dan tanduk kecil itu siap bercakap sombong, babak dalam Daniel 7 beralih dari bumi ke surga. Berbeza dengan pertarungan binatang-binatang, di sana hanya kelihatan seorang yang dinamakan yang lanjut usia. Sebagai ganti kepada laut yang bergoncang dan darah serta isi perut ditumpahkan ke bawah, perintah ilahi ini dengan tenang mengambil tempat duduknya. Pakaian dan rambutnya yang berwarna putih dan suci menunjukkan satu pemerintahan yang lama dan benar. Api mengelilinginya dan bersinar dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Yang lanjut usianya ini berkuasa ke atas berjuta-juta makhluk dan adalah mudah untuk melihat bahwa kerajaannya adalah yang paling agung dan paling hebat yang pernah ada dan akan terus ada. Jadi saudara-saudara, selepas kejadian-kejadian tentang kerajaan-kerajaan dunia, maka yang akan seterusnya timbul adalah kerajaan Tuhan yang akan memerintah dengan selama-lamanya. Babak dalam Daniel 7 menggambarkan permulaan babak penghakiman. Dalam konteks bab ini, binatang-binatang dan khususnya tanduk kecil yang bercakap sombong itu ialah individu yang dihakimi. Perhatikan ayat-ayat yang menyusul. Sejurus selepas babak pengadilan itu, sekali lagi menyebut tentang tanduk kecil yang bercakap sombong sebagai sasaran utama penghakiman. Jadi, terjadilah penghakiman kepada setiap hal-hal kesombongan, setiap perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi, aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya. Sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 11. Message di sini jelas. Semua orang yang hidup seperti binatang itu, yang menyamakan diri mereka dengan dakwaan-dakwaan sombong, binatang itu akan dilemparkan ke dalam api kemuliaan Tuhan yang keluar daripada takhtanya. Hanya dengan mengikut anak domba Tuhan yang lemah lembut itu, biarlah kita selamat daripada penghakiman yang akan datang ke atas binatang yang angkuh dan menyakitkan itu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diajarkan pada saat ini dalam firman Tuhan renungan kita berkenaan dengan setelah timbul tanduk yang kecil dan sombong itu, maka Tuhan datang juga untuk menghakimi mereka yang sombong. Dikatakan bahwa bukan hanya tanduk yang kecil yang sombong itu dihakimi, tetapi siapa sahaja orang-orang yang sombong dan angkuh dengan jabatan, dengan keuangan, dengan harta, dan dengan segala-galanya yang dimiliki di dunia ini juga diberikan penghakiman oleh Tuhan. Jadi mari ingat kembali, lihat kepada diri kita masing-masing, adakah kita ini sudah sombong ataupun kita masih berada dalam arah jalan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini, benar-benar kita rasakan bagaimana bahwa Tuhan mengajar kepada kita agar tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak tinggi hati, agar kita berada dalam jalan yang benar dan bukan jalan yang salah. Semoga kita diberkati dengan firman saat ini.
Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing, dan kami merasakan bagaimana penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.